Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam kanal YouTube saya Biomolekul. Kali ini dalam video ini saya ingin berbagi dengan murid-murid saya yang hebat dari SMPK 1 tentang bagaimana caranya mengerjakan tugas Gizmo ini, oke? Setiap kelas, setiap siswa udah tahu kode masing-masing untuk masuk ke Gizmo masing-masing. So, sebagai contoh saya buka saja salah satu saja ya, saya buka. Ini udah ada yang menyerahkan view results. Saya nggak mau buka ini, saya mau launch aja ya. Launch, luncurkan, dan kalau kita masuk tuh, kita akan masuk ke sini. Ini dengan catatan sudah sign up ya, sudah register. Karena kalau belum sama sekali, maka begitu dapat kode harus sign up atau sign in atau register, something like that. And then what you need to do is to input your data, masukin data segala macam. Untuk siswa tidak perlu memasukkan email, alamat email, surel, so not required for students. Tapi yang penting adalah memasukkan username, password, lalu confirm password tersebut, dan kemudian setelah selesai, udah tinggal masuk login ke dalam Gizmos, oke? Nah, saya udah masuk ke dalam tugas kita kelas 7, oke? Measuring trees, mengukur pohon, ya. Beberapa hal yang harus diketahui adalah memang di sini saya full screen aja supaya enak ya. Full screen. Oke. Di sini kita lihat ada gambar hutan, ya, gambar hutan. Kemudian kalau kita full screen nggak akan kelihatan sih sebetulnya. Jadi balik lagi, maaf. Nih, lihat lesson info. Lesson info. Ini kalau kita klik, nah, ini akan kita lihat. Dan inilah sebetulnya tujuan dari Gizmo kita, guys. Tujuannya itu di sini. Ya, di dalam Gizmo ini ada 5 pertanyaan menyertai gambar hutan ini. Tetapi bukan itu yang paling utama. Yang terutama kalian harus kerjakan adalah worksheet, LKS. Kalau siswa masuk tidak akan melihat yang teacher guide dan vocabulary sheet ya. Tapi akan melihat student exploration sheet. Di sini ada PDF dan MS Word. Saya sarankan mengunduh yang MS Word, yang file doc gitu ya. Tinggal diunduh, oke? Tinggal diunduh. Kalau kita type gitu, lihat ya, terunduh ya, measuring tree dan sebagainya. Saya buka aja deh ya, saya buka. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Ya, kepada ya siswa kelas reguler, telah saya buatkan terjemahannya ya, dan saya bagikan di kelas dalam Zoom KKS dalam bahasa Indonesianya. Oke, sudah kebuka belum sih? Oh, udah kebuka. Kenapa sih dia begini? Ya nggak apa-apa deh ya, ini sudah kebuka nih. Saya gedein. Di sini nih, di dalam LKS ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, dan permasalahannya memang beberapa siswa bertanya, gimana sih cara ngejawab soal yang ini, gimana cara menjawab soal yang ini, itu, dan seterusnya. Soal-soal ini bisa dijawab dengan mengeksplorasi Gizmo yang kita sedang pakai. Gitu, ya. Lihat ya, student exploration, measuring trees. Dalam bahasa Indonesianya adalah, saya tidak terjemahkan bagian ini. Tetapi vocabulary-nya ada circumference atau keliling, cross section, penampang melintang, kemudian diameter, drought kekeringan, growth ring cincin pertumbuhan, dan precipitation curah hujan ya. Pohon bertumbuh sepanjang tahun. Di musim-musim yang manakah kamu pikir tumbuh dengan cepat? Nah, ini nih adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum menggunakan Gizmo. Jadi ini kita harus punya prior knowledge yang cukup. Kalau nggak punya yang cukup ya, kita kemudian akan melihat, oh ini loh yang harus diketahui. Tapi sebelum mengerjakan Gizmo, kita perlu bisa menjawab ini semua, dan saya kira ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya tidak akan jawab di sekarang karena ini bukan video kunci jawaban. Nah, ini kemudian warm up ya. Nih, the rings on the tree are called growth rings. Click zoom into a clearer view. How many rings can you count? Ya. Untuk ini saya tunjukin Gizmonya, Google Chrome. Nih, saya tunjukin Gizmonya ya. Nih, ini Gizmonya nih. Nah, kalau kita pilih satu pohon aja, yang kecil deh, ini E. Nah, ini langsung ya. Begitu saya select E, kepilih pohon E, F, bisa D, terserah. Saya pilih E yang paling kecil. Kenapa? Soalnya tadi disuruh hitung jumlah growth ring, cincin pertumbuhannya.
So to be able to do that, then let me full screen. Then I have this button, show larger view. Nah, larger kan tuh. Ada penggaris, ngehalangan nih penggaris, gampang, hilangin aja. Tuh, uncheck. Zooming in, zooming in, zooming in. Yang mana sih growth ring? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada berapa cincinnya? Ada 7. Growth ring atau istilahnya adalah annual ring. Bahasa Indonesianya lingkaran tahun. Karena memang satu lingkaran di tengah sih bisa lingkaran, yang luarnya nggak bisa lingkaran. Kenapa? Kan udah ada yang tengah. Jadi ini yang luarnya seperti cincin, makanya disebut ring. Ring. Ada berapa nih? Satu lingkaran itu 1 tahun. 1 tahun terbentuk satu lingkaran. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old. 7 tahun. Begitu. Okay. I'm going back then. Let me go back to the worksheet. Wait please. Well, lanjut kembali. Barusan adzan, jadi kita harus menghormati sesama kita, saudara-saudara kita ya. Apapun agamanya, kita saling menghormati, saling menghargai ya. Oke, kembali lagi ya. Di sini katanya klik return to forest and then click advanced year once. How many growth things are there now? Kembali ke hutan, klik on advanced year, lalu hitung berapa jumlah cincinnya. Kan tinggal kembali lagi ya. Oke, return to forest and then I click advanced year. Akibatnya lihat, jadi year 2, tadi year 1. Show larger view. Kalau tadi 7, tuosao. Sekarang kita bisa lihat. Dibesarnya seberapa besar sih? Sampai kita bisa melihat dengan jelas. Termasuk ke penggaris nih. Dibesarnya seberapa besar sih? Lihat, makin jauh, makin kecil, nggak detail tuh, nggak rinci tuh, nggak presisi tuh penggarisnya. Tapi makin dekat, tuh, kita bisa lihat lebih jelas, ya, lebih akurat, ya, sampai 1 angka di belakang koma, ya, yang bisa kita lihat. So, kembali keluar lagi, saya tutup lagi ini. Kurang dekat. Nah, hitung sekarang. 2, tadi saya pencet advance year 1 kali ya. Sebelumnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Jadi kita lihat bahwa kalau ditambah, kalau diklik advance year, berarti maju 1 tahun, berarti lingkaran tahunnya maju juga, bertambah juga maksud saya 1. Seperti itu guys. Lihat lagi AKS-nya. Oke, advance year, what does the... Nah, click advance year again and count the rings. How many are there now? Ya, jadi dicoba lagi advance year, itu lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh jumlah cincin-cincin itu? Apa yang cincin-cincin di pohon itu, lingkaran tahun itu katakan kepada kita tentang si pohon? Kita lihat bahwa setiap tahun setiap tahun bertambah 1 lingkaran, setiap tahun bertambah 1 lingkaran. Artinya kita bisa mengetahui usia dari pohon tersebut. Tahun 2017 saya membaca sebuah harian di media online. Sebetulnya ini harian dari Sinar Harapan. Tahun 2017, Sinar Harapan. Katanya pohon tertinggi di dunia saat itu adalah Sequoia sempervirens. Pohon redwood. Ada hutan redwood di Amerika Serikat. Tingginya 117 meter, umurnya 2.200 tahun. Tahu dari mana? Nggak tahu ya, mungkin dipotong pohonnya, hitung jumlah cincinnya. 2.200. Pasangin lagi, nggak mungkin ya. Mungkin lebih sophisticated than that. Tetapi intinya jumlah cincin atau jumlah lingkaran tahun itu memberitahukan kepada kita berapa sih usia dari pohon tersebut. Gitu ya guys. Mana yang ditanyakan lagi oleh kalian? Visual review. Oke, ini moga-moga gampang ya. Intinya adalah semua ini bisa didapat dengan cara mengeksplorasi gizmo gitu ya. Contoh, ini pohon A tingginya sekian meter. Dapat dari mana? Umurnya 9 tahun, dapat dari mana? Nah, kalau yang tahun ini jelas ya tadi ya, dengan melihat penampang melintangnya. Oke, lalu kemudian itu jumlah lingkaran tahunnya. Diameternya gampang, tinggal pakai penggaris. Lingkarannya saya tunjukin. Jadi misalnya pohon B. Ini tingginya berapa sih? Pakai penggaris dong, kan ada penggaris, masa kagak dipakai? Tuh. Ya, taruh
Usahakan tepat. Yes. Nah, jadi tingginya sekitar 11 meter. Satuannya meter nih ya. 11 meter tingginya. Lalu kemudian tadi diameternya berapa? Nah, nggak kelihatan jelas. Wah, nggak kelihatan jelas. Kayak seperti saya bilang tadi. Jadi makin besar, makin presisi nih si penggarisnya. Ya, aduh. Nah, ini indah sekali. Ini sangat-sangat jelas. Ini berapa sih diameternya? Geser penggarisnya, geser penggarisnya, geser, geser. Tiasa genap. Berarti diameternya 6,1 ya, 6,1 cm diameternya. Oke. Kelilingnya berapa? Circumference. Tuh, tinggal klik itu. Diukur pakai benang Walmart warna pinky 19,1 cm dan seterusnya. Mudah bukan? Mudah bukan? Oke, ada lagi yang ditanyakan oleh kalian yaitu ini. Wait. Nih, if there is more precipitation, how will tree growth change? Bagaimana perubahan dari laju pertumbuhan? Ya, bagaimana perubahan pertumbuhan dari sebuah pohon jika hujannya lebih banyak atau jika hujannya lebih dikit? Itu tinggal utak-atik ininya, ya. Kalau hujannya lebih banyak, bisa hujannya lebih sedikit, misalnya, lalu tinggal advance year beberapa kali, 1, 2, 3, lihat tumbuhnya ya, perhatikan tumbuhnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau hujannya dahsyat, ya, sampai air nih advance year sekali aja, lebih signifikan. Itu moga-moga bisa menjawab. Oke. Next, yang banyak ditanyakan oleh kalian adalah do you think wait, I'm looking for mana ya? Draw. Sorry. Ya. Jadi gini. Ada dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan gambarkan 6 cincin terluar. Ya, jadi gini. Di sini sebelum melakukan yang 4A, kita melakukan ini dulu. Kita mengatur presipitasinya dulu. Dari yang paling nggak ada hujan, kekeringan, drought, ya, kekeringan, 20 cm per tahun, itu lakukan 3 kali advance year. Advance year 3 kali, ya. Advance year, saya reset dulu ini. Reset, saya posisinya di 20, oke. Saya lakukan 3 kali, 1, 2, 3, oke. Kemudian saya lakukan lagi dengan curah hujan 160. Curah hujan 160, 3 kali juga. Curah hujan 160. 3 kali juga. 1 advance year, 2 advance year, 3 advance year. Oke. Lalu kemudian saya tinggal lihat show larger view. Show larger view. Nah, lihat ya. Zoom in. Aduh. Kebanyakan. Ya deh, gak apa-apa deh. Saya geser pohonnya. Oke. Lihat. 6 lingkaran terluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah 6 lingkaran terluar. Gambarkannya maksudnya bisa digambar. Oke, kamu bisa gambar seperti itu dengan pensil. Tapi juga you can describe means bisa dijelaskan. Maksudnya adalah 6 lingkaran terluar itu 3 lingkaran terluarnya lebar-lebar, oke, tebal-tebal, dan 3 lingkaran berikutnya itu tipis-tipis. Gitu. Itu bisa digambarkan dengan kata-kata seperti itu, describe with your words, or you can use both. You use your words and then you draw it, ya. Tapi kayaknya menggunakan kata-kata juga cukup. Describe, okay? So, itu itulah jawaban untuk soal yang ini, okay? Now, about how wide are the growth rings for the drought years? Nah, pas yang tahun-tahun kekeringan itu berapa lebar si cincinnya? Pas yang tahun-tahun hujan berapa lebar? Itu tinggal kembali lagi ke gizmo. Oke, zoom in as possible. Lalu coba dilihat. Oke, rupanya nih yang tahun-tahun kekeringan itu kecil sekali ya. Itu kira-kira kalau ini 25, ini 26, 25,5, 25,6. Ini nggak nyampe 25, nggak nyampe 0,1. Lebarnya si cincin ini nggak nyampe 0,1. Ya, coba diperkirakan, diestimasi seberapa sih, 0,08, 0,06 dan seterusnya. Sementara yang di tahun-tahun hujan, saya pakai ini aja deh. Nah, ini berarti ini sampai 0,5 25, 2,6, 2,55, 2,56. Berarti 0,5
ya, 0,6 cm diameternya, lebar cincinnya. Kira-kira seperti itu, guys. Oke, so saya harap saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, the frequently asked questions. Yang lainnya silahkan eksplorasi dengan mengutak-atik itu gizmo. Oke, yang harus digambar, gambarlah. Makanya ini bisa di print out dulu LKS-nya, lalu kemudian digambar dan diisi dengan tangan misalnya, lalu kemudian difoto jadikan PDF misalnya, atau kalau ada yang perlu gambar di luar, lalu kemudian di attach di file doc. Okay, I guess that's it, and thank you for watching. I hope you understand. Further question, ask me, contact me, Japrili. Okay, thank you very much. Goodbye.